saya Muhammad bin Wahyudi dari Lamongan, guys. Nah, guys, dunia itu sangat indah banget, guys. Dunia itu sangat indah banget. Tuhan itu menciptakan dunia dengan keindahan yang sudah disiapkan untuk umatnya yang ada di dunia, guys. Jadi hidup itu harus menikmati apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, guys. Ini saya posisi berada di Pantai Kerong, Desa Pamona, kalau nggak salah, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Guys, di sini tempatnya sangat luar biasa, tapi kembali lagi saya tidak mempromosikan tempat ini. Saya cuma pengen sharing aja, guys. Saya pengen sharing karena apa? Karena saya itu pengen hidup saya itu selalu berguna untuk banyak orang, guys. Jadi betapa indahnya kalau kita itu berguna dan bermanfaat untuk orang lain, guys. Karena yang namanya roda itu nggak selalu di atas. Kadangkala roda itu ada di bawah, guys. Nah, saat kita di atas, kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, guys. Setuju? Nah, gini, guys, banyak banget mitra-mitra atau semua yang menjalankan bisnis di PT BES, guys. Mereka tanya ke saya, bro, gimana sih caranya kok tim kamu bisa berjalan? Tim kamu mampu jalan tanpa diri kamu. Kamu mau liburan kemana aja, tim kamu tetap jalan. Itu yang banyak saya temukan, dan banyak di luaran teman-teman tanya kayak gitu ke saya. Jadi sekarang saya mau ngasih tahu rahasianya, guys, ya. Mau saya kasih tahu rahasianya. Jadi benar-benar video ini disimak, jangan sampai putus satu detik pun. Karena ketika teman-teman lihat video ini dan ada waktu jeda yang diputus sama teman-teman, maka sharing saya ini akan menjadi sebuah sharing yang sangat tidak bermanfaat. Tapi kalau teman-teman mau melihat video ini dari 0 detik sampai terakhir, insya Allah teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang banyak dari video yang sudah saya buat ini. Oke, biar nggak panjang lebar, saya mau ngasih tahu rahasianya gimana caranya tim saya, mitra-mitra saya fight terus, jalan terus, mereka terus mengejar impian mereka meskipun saya sedang liburan, guys. Nah, jadi kenapa mitra nggak jalan? Satu, karena dia tidak tahu, guys. Tidak tahu apa aja, tidak tahu potensinya, tidak tahu dia di sini itu lagi ngapain, tidak tahu di sini itu dia bisa dapat apa aja. Nah, dari 3 ini aja dulu. Dari 3 ini saya mau mengulasnya, guys. Saya mau ngulas tentang gimana caranya mitra saya mau jalan meskipun saya tidak bersama dengan mereka, guys, ya. Nah, ketika saya meeting sama mitra-mitra saya selalu bilang ke mereka, bro, sis, kamu kesini mau cari apa? Apa cuma mau jadi tukang tepuk tangan? Atau mau jadi cuma supporter yang cuma bisa ngacungkan jempol? Nah, jadi ketika teman-teman mitra saya kumpulkan, saya tanyakan satu-satu. Mereka bilang, Pak, saya pengen lunas hutang. Oke, hutang kamu berapa? Sekian, katakanlah. Nah, oke, kamu mau nggak saya bantu hutang kamu bisa lunas dalam sekian bulan? Atau minimal kamu pengen lunas hutang kamu itu berapa bulan? Katakanlah ada teman saya si X. Si X ini punya hutang katakanlah 500 juta. Nah, Pak, saya punya hutang 500 juta, bisa nggak saya melunasi hutang ini dalam waktu 1 tahun? Kenapa? Karena tidak ada satu mitra pun yang gabung ke sini, gabung ke bisnis kita,
Mereka cuma pengen jadi tukang tepuk tangan, jadi cheerleader. Gak ada, mereka semua punya tujuan. Jadi kalau tujuannya mereka punya utang, jadi saya kasih tahu dulu, oke, kamu pengen utang kamu 500 juta bisa lunas dalam waktu 1 tahun. Kamu mau nggak konsisten untuk benar-benar hutang kamu itu lunas dalam waktu 1 tahun? Oke, konsisten. Kalau kamu konsisten, saya akan ngasih tahu gimana caranya hutang kamu yang 500 juta dalam waktu 1 tahun bisa lunas. Nah, di sini ini bisnis kamu. Satu, ini bisnis kamu, bukan bisnis saya. Jadi, hidup matinya bisnis ini itu ada di tangan kamu. Oke? Hidup matinya bisnis ini, bisnis yang kamu jalanin saat ini, itu ada di tangan kamu, bukan di tangan saya. Sudah tahu? Berarti artinya ini bukan bisnis saya, tapi bisnis kamu. Setelah mitra itu tahu kalau ini bisnisnya, maka dia akan benar-benar merawat bisnisnya. Kenapa? Dia merasa memiliki, bukan sebagai pengikut, tapi dia sebagai pelaku bisnis ini. Nah, caranya gimana? Saya kasih tahu caranya. Kalau kamu pengen benar-benar lunas utang kamu lunas dalam waktu 1 tahun, maka kamu harus konsisten dan kamu harus benar-benar persisten. Persisten dalam artian kamu benar-benar harus merawat bisnis kamu ini. Kamu harus mencintai bisnis kamu. Oke? Setelah kamu mencintai bisnis kamu akan dicintai oleh bisnis kamu. Apapun yang namanya cinta, pasti semua akan diberikan oleh bisnis kamu itu ke kamu. Ya kan? Nomor 1, miliki rasa memiliki bahwa ini adalah benar-benar bisnis kamu, bukan bisnis saya. Kedua, selalu dirawat, resisten, dijaga, dan merasa cintai bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, kalau cuma dalam waktu 1 tahun kamu pengen lunas hutang sejumlah 500 juta, itu gampang banget guys, sangat amat gampang. Caranya cuma ajak dua teman kamu yang benar-benar mau konsisten pengen mencapai impiannya yang tidak dia dapatkan di tempat sebelumnya atau di tempat yang saat ini dia jalani. Maka ajak dia untuk jalan bareng dan bersama-sama membangun sebuah bisnis yang dalam 1 tahun mereka bisa mencapai impiannya yang belum tercapai. Cukup ngajak 2. Dan kembali lagi, 2 orang tadi ajarkan seperti cara yang pertama. Tanyakan dia kesini mau apa. Benar-benar mau mewujudkan impiannya, benar-benar mau merubah kehidupannya. Nah, tanyakan dulu. Oke, yang ketiga, buat mitra teman-teman merasakan apa yang teman-teman rasakan. Jadi awal saya gabung, saya nggak mikir gimana caranya saya dapat reward. Saya nggak mikir gimana caranya saya bisa punya penghasilan. Saya bisa punya kebebasan waktu, tapi bisnis saya tetap jalan meskipun tanpa saya. Oke? Nah, setelah kita kasih tahu itu, setelah kita ajarkan, buat dia merasakan. Jadi di saat awal saya menjalankan bisnis ini, saya nggak pernah berpikiran untuk saya bisa dapat reward. Tapi saya bertanggung jawab atas 2 orang yang saya ajak untuk jalan bareng membangun sebuah bisnis.
Karena kalau relasi kita kuat, itu adalah sebuah pondasi yang kuat. Jadi yang saya pikirkan setiap hari, gimana caranya orang yang sudah saya ajak dan orang yang sudah menggantungkan harapannya saat gabung ke saya memikirkan gimana caranya dia bisa sukses. Saya buatkan strategi, saya buatkan dia cara dia harus apa. Karena apa? Antara mitra saya dan saya pasti beda, guys. Ya kan? Contoh, saya senang makan bakso, teman saya senang makan soto, atau makan rujak, atau makan ikan bakar. Jadi yang saya pikirkan dan selalu saya koreksi diri saya tiap hari, saya kurang apa dalam membantu dan mewujudkan impiannya orang yang sudah saya ajak membangun sebuah bisnis di tempat kita saat ini. Nah, minimal kalau kita sudah mengajak orang, kita sudah merasakan yang namanya bonus sponsor, guys. Setuju? Ya. Dalam artian, kalau kita sudah merasakan bonus sponsor, buat mitra kita juga merasakan bonus itu, guys. Saya pribadi, saya nggak pernah ngasih mitra ke mitra saya. Tapi saya akan bantu mitra saya untuk bisa mendapatkan mitra. Dalam artian saya selalu memikirkan kesuksesan mitra saya. Saya nggak memikirkan kesuksesan saya. Karena ketika mitra saya sukses, saya akan 10 kali lebih sukses dari mitra saya. Tapi kalau mitra saya gagal, saya akan merasa gagal. Makanya saya selalu punya prinsip, kalau mitra saya sukses, berarti itu murni kehebatan dari mitra saya. Tapi kalau ada mitra saya yang gagal, itu murni kesalahan saya, guys. Jadi saya nggak mau bersalah. Makanya saya selalu memintarkan mitra-mitra yang sudah gabung di grup saya, gabung di tim saya. Oke, sampai situ jelas? Nah, terus yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat, buatkan strategi. Setelah yang ketiga tadi kan kita mengenali mitra kita itu, gimana karakter mitra kita. Ya kan, setelah kita tahu karakternya, baru di situ kita rumuskan gimana caranya membuat strategi untuk karakter mitra yang seperti ini, karakter mitra yang seperti ini, karakter mitra yang seperti ini. Karena mitra pasti beda-beda, gak ada yang sama. Jadi kita yang ketiga tadi kita mengenali karakternya. Terus yang keempat kita buatkan strategi kinerja menurut dan sesuai karakter mitra kita masing-masing, guys. Oke, dapat sampai sini? Nah, setelah itu baru kita kelima. Kelima, kalau menurut saya ini adalah yang terakhir. Tugas kita, setelah kita tadi ngajak dua mitra kita untuk membangun sebuah kerajaan, tugas kita setelah kita kasih tahu cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga tadi, cara yang keempat, setelah kita pelajari 4 ini, terakhir yang kelima adalah finishing. Kalau itu menurut saya, finishingnya gimana? Tugas kita adalah mengontrol dan selalu mengingatkan tujuan dia tadi ke sini. Kalau dia masih kesulitan, kita di situ kita harus turun tangan. Kita harus ikut serta memecahkan permasalahan dia. Kenapa masalahnya? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Jangan sok ngajarin. Tapi tanyakan dia butuh apa ke kita. Kalau kita tahu, langsung kita kasih tahu. Kalau kita nggak tahu, kita tanyakan ke leader kita lagi. Karena apa? Di atas langit masih ada langit, guys. Oke? Tapi ingat, ikuti step by step. Ketika kita masih TK,
pelajari dan ikuti guru TK dan pelajarannya TK. Jangan mengikuti pelajaran SD. Tambah bingung. Di saat kita sudah masuk SD, pelajari ilmunya SD, ikuti arahannya guru SD. Jangan tanya ke guru SMP, nggak nyambung. Ketika SMA sama, ikuti ilmu yang diajarkan di SMA dan ikuti semua arahan dan tanyakan ke guru SMA, jangan ke dosen. Belum waktunya. Kalau kita langsung ke sana kita gak nyambung. Jadi banyak orang yang gagal ketika masih TK, dia langsung nanya ke dosen. Ilmunya nggak sampai, guys. Kapasitasnya nggak nyampe sampai situ. Jadi ketika kita masih TK, ikuti arahan yang diajarkan oleh guru TK. Dan kalau mau bertanya, tanyalah ke guru TK, jangan ke guru SD, SMP, SMA atau dosen. Karena apa? Kita nggak akan nyampe ke situ. Jadi ikuti step by step dan langkah-langkahnya. Oke kan sampai situ. Nah, jadi untuk teman-teman silakan like, komen, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya selalu mendapatkan info terbaru dari channel Benny Miliarder Eco Racing. Dan untuk teman-teman yang masih pengen nanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah, guys ya. Tulis. Jadi nanti di video berikutnya akan saya bahas apa yang menjadi kesulitan teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah saya jalankan. Jadi saya nggak akan pernah mengajarkan apa yang nggak saya jalankan. Jadi saya akan mengajarkan apa yang sudah saya jalankan dan saya rasa itu sukses buat saya. Maka saya akan mengajarkan kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen bertanya, silakan tanya-tanya di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan insya Allah saya akan buat video berikutnya. Jadi nikmatnya kita menjalani bisnis kalau bisnis itu sudah jalan, guys ya, kayak gini. Ini saya sedang liburan. Guys ya. Ini di Pantai Kerong. Ya. Pantai Kerong itu tepatnya di Desa Pemona. Itu Pulau Gili, guys. Di sana itu Pulau Gili. Nah, itu Pulau Gili, guys. Di sana itu Pulau Gili. Nah, itu Pulau Gili itu, guys ya. Itu Pulau Gili, itu pasir putih Pulau Noko. Keren banget, guys. Sana pasirnya putih banget. Nah, itu di Pulau Gili. Sana itu Pulau Gili. Nah, ini dan di tengah-tengah ini antara Noko dan Pulau Gili itu terumbu karangnya keren banget, guys, keren banget. Nah, kita bisa menikmati liburan kayak gini tapi bisnis kita tetap jalan. Oke, sekian saya Benny dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.